Nah sekarang ini nakama, kisah dunia baru tuh memang sangatlah seru loh tentang para bajak laut sendiri tuh. Mereka udah mulai pada bergerak nih. Kebangkitan salah satu orang yang kita nantikan, Doflamingo bisa aja terjadi kan. Langkah berani lainnya dari Sang menghadapi Tits itu sendiri. Apakah ini saatnya pertarungan telah lama ditunggu itu akan benar-benar muncul tuh? Dovi harusnya memang akan segera kembali loh. Bagaimana dengan Enel sendiri? Apakah dia akan kembali di bulan tersebut dan kekuatan lebih dahsyat lagi dan muncul di Elbaf sendiri? Banyak teori nakama tentang semua itu. Di tengah semua ini, tentara revolusioner Holy Knight sendiri dan para raksasa mulai bergerak lagi, masing-masing dengan tujuan tersembunyi. Dan apakah mereka sebenarnya direncanakan oleh Dragon itu? Dan apakah nakama sosok yang diam-diam menarik itu mulai pada berdatangan ke Elbaf tuh? Situasi ini memang menjadi sangatlah menarik lagi. Pertanyaan besar mengubah arah cerita One Piece tuh ke depannya. Jadi di chapter kedepannya segalanya bisa aja terjadi nakama. Yes, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi itu gini, sekarang ini memang segalanya menjadi lebih kompleks lagi di kisah One Piece kan. Kemunculan orang-orang besar membuat kita bertanya-tanya. Para fans mulai menanyakan pertanyaan serupa tentang siapa yang lebih kuat dari ini dan juga itu nih. Kalian mungkin bisa aja akan punya pemahaman yang serupa nakama. Nah, pertanyaan dari orang-orang itu mereka pada bilang nih, siapa yang lebih kuat antara Zoro dan juga Samrock nih? Atau mungkin lebih tepatnya bagaimana jika suatu hari kita mencoba menandatangan dengan cepat itu? Pertanyaan menarik akan segera datang. Tapi seperti biasa, hal seperti itu memang bisa aja terjadi loh pertarungan di antara keduanya. Nah, hal seperti itu bisa aja terjadi loh ke depannya karena kita ingat Samrock itu kan pendekar pedang. Zoro sendiri juga terkenal sebagai pendekar pedang dan ingin mengalahkan Mihawk. Harusnya jika di antara mereka terjadi pertempuran bakalan epic banget tuh. Pertanyaan lain juga muncul seperti kapankah Jogger Doflamingo itu akan kembali lagi? Apa perannya ke depannya nanti? Ini memang pertanyaan menarik dan kita sudah ngebahas di beberapa video sebelumnya ya. Meskipun Doflamingo sudah dikalahkan, dia itu tidak benar-benar menghilang dari cerita One Piece loh. Oda selalu mengingatkan dan mengaitkan kita bahwa Doflamingo itu masih menjadi karakter penting. Karakter seperti dia tidak akan begitu saja dilupakan sampai akhir cerita kan. Bisa aja dia berperan sebagai krokodil, jatuh ke dasar itu lalu naik lagi menjadi sosok yang berpengaruh dengan Cross Guild kan. Banyak yang percaya bahwa Doflamingo akan bergabung ke markas Cross Guild itu sendiri ketika Mihawk menginginkannya. Dia bisa menjadi bagian penting dari aliansi besar tersebut nih, memperkuat tentara tersebut dan menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan kan. Ingat, Yonko memang sedang mencari pasukan-pasukan terkuat mereka. Dovi pasti akan kembali kan. Lanjut ke pertanyaan lain bahwa bagaimana dengan apa yang terjadi di antara Mihawk dan juga Samrock. Belum ada yang tahu bagaimana sejarah mereka di masa lalu. Apakah Sang itu akan bertarung melawan Tits tahun ini pula? Itu menarik. Kalau kita hubungkan antara Mihawk, Samrock dan juga Sang sendiri itu bisa aja salah satu anggota dari pasukan Kesatria Suci itu ada yang mirip dengan Mihawk kan. Segalanya bisa aja terjadi nakama. Nah, pertarungan di antara mereka akan sangatlah seru terjadi. Ingat, dalam cerita itu para pendekar pedang punya jalan cerita masing-masing. Kalau soal Sang melawan Tits, ya kita cukup yakin pertarungan itu pasti akan terjadi di suatu titik di masa depan nanti. Lalu bagaimana dengan Mihawk dan juga perannya ke depannya? Bisa aja dia melawan Samrock atau melawan orang-orang pendekar pedang lainnya. Kalau melawan Sang kayaknya udah agak cukup mustahil ya nakama. Pertanyaan soal kapan faktor lainnya ikut campur dalam duel mereka itu. Oda bisa aja mungkin akan menyimpan beberapa karakter baru yang akan berperan dalam arc besar ini kan. Ya itu bisa aja terjadi karena Samrock menjadi bukti nyatanya. Ngomong-ngomong soal karakter baru, kita yakin bahwa akan ada kejutan di Elbaf ini. Karakter yang sudah muncul di manga tapi perannya masih kecil atau bahkan sosok yang benar-benar baru nih. Kita merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertarungan di antara para orang-orang yang sudah familiar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nakama. Siapa yang lebih kuat, Sang atau Loki?
Nah, pertanyaan seperti ini memang sering kali muncul, apakah Sang bisa mengalahkan Loki atau sebaliknya? Kalau melihat rekam jejaknya, Sang memang salah satu yang terkuat. Tapi soal pertarungan 1 lawan 1, kita belum benar-benar tahu ya batas kekuatan di antara mereka. Nah, sekarang ini memang sudah digembar-gemborkan orang yang berhasil menjara dan juga menangkap Loki itu ya adalah Akagami Sang. Prosesnya seperti apa itulah yang belum tahu. Apakah terjadi pertempuran sebelumnya itu Scoop berkabar ikut ambil bagian dan juga para raja membantu dan Sang akhirnya terjun dan juga mengalahkan Loki di sana, atau pertempuran itu 1 lawan 1, itulah yang menarik dinantikan. Tapi percaya dah, Sang itu kuat banget. Segala di Elbap memang menjadi sebuah hal-hal yang seru untuk terus diperbincangkan. Nah, ini juga menarik dan nyambung nih di Elbap. Apakah Enel akan kembali ke pulau tersebut di kisah One Piece ini? Ya, itu memang sangat menarik di saga-saga terakhir One Piece itu nanti. Dia mungkin akan mendukung Luffy atau menjadi salah satu villain lagi. Kayaknya untuk villain itu agak cukup mustahil ya teman-teman. Bisa aja dia malah akan bergabung pada pertempuran di Elbap. Kalau bicara soal Enel ya, karakter itu memang unik. Dia punya ambisi besar untuk menjadi penguasa. Kita tahu dia sudah membuka pasukan di bulan. Kita rasa kalau dia kembali tidak akan berpihak pada siapapun. Dia akan menjadi kekuatan independen dengan agendanya sendiri. Bisa aja dia akan muncul menjelang perang terakhir sebagai salah satu bagian cerita yang menarik di kisah Elbap. Karena dengan kedatangan God Enel sendiri itu, hal-hal baru lainnya akan menjadi kian seru lagi. Di Elbap sendiri, pertempuran Ragnarok itu orang-orang dari generasi supernova Uruk si Nakama yang akan digembar-gemborkan itu masuk dalam arena pertempuran. Karena selain suku Lunarian ya, suku Buccaneer sendiri dan juga ras Uruk itu menjadi sebuah hal-hal yang seru. Ada yang mural tersebut itu menjadi informasi bahwa di masa lalu Joy Boy selalu terkait dengan orang-orang tersebut dari ras mereka. Bisa aja kan semuanya menjadi semenarik seperti itu. Nah, apa maksud Oda saat ini mengatakan bahwa akan ada pertarungan hasilnya tak terduga? Apakah pertarungan ini sudah terjadi atau belum nih? Kalau kita rasa itu masih menjadi misteri baru lagi. Saat Oda mengatakan hal itu, banyak yang mengira dia merujuk pada Sang dan juga Tits itu kan. Tapi bisa jadi itu pertempuran yang akan melibatkan Luffy dan juga karakter lain di kisah Elbap itu nanti nakama. Di sini kita juga diperlihatkan bagaimana momen-momen terjadi. Apa kita akan melihat pergerakan tentara revolusioner di 2025 itu? Pemimpin Dragon dalam waktu dekat itu memang sudah digembar-gemborkan akan bergerakan, terutama setelah kemunculan Holy Knight itu sendiri. Ini sesuatu yang kita tunggu sih serius. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini, Holy Knight mulai bergerak dan bisa lihat pemicu utamanya perang besar tersebut. Apakah Dragon akan muncul sekarang? Kita juga kurang terlalu bisa mengatakan iya atau tidak, tetapi bisa aja kemungkinan itu terjadi. Nah, hal-hal itu menjadi sebuah menarik karena Dragon itu sudah sangat-sangat lama diam. Dengan pergerakan dari para kesatria suci, harusnya sosok Garling atau bahkan Shamrock itu bisa menjadi pemicu dan kemarahan dari Dragon kan. Dia pernah bilang loh, jika para kesatria suci itu sudah bergerak, mereka juga akan segera bergerak. Selanjutnya nakama, informasi yang juga pada digembar-gemborkan di internet itu, jika Loki sebenarnya orang baik atau bukan musuh nih, apakah dia akan bergabung dengan Luffy? Menarik loh nakama, jika Loki benar-benar berpihak ada Luffy, dia mungkin lebih cocok sebagai sekutu daripada anggota kru kan. Luffy sudah punya banyak anggota inti dan menambahkan karakter sekuat Loki mungkin akan mengganggu keseimbangan kekuatan di kru mereka. Jadi lebih masuk akal jika dia menjadi sekutu besar dalam perang mendatang kan. Ada banyak pertanyaan pula, salah satunya kenapa raksasa punya umur panjang tapi Big Mom yang sudah tua masih terlihat seperti raksasa muda kan. Pertanyaan itu menarik. Sebenarnya Big Mom itu bukanlah raksasa penuh loh, dia itu hanya memiliki visi yang lebih besar dari manusia biasa. Meskipun dia menua, efek penuaan padanya berbeda dengan raksasa yang aslinya. Lalu ada pertanyaan lanjutan, bagaimana mungkin Loki menyadari kesamaan antara Shamrock dan juga Sang dengan mata tertutup? Sejujurnya kita juga agak cukup bingung sih, kenapa pertanyaan itu sering kali muncul. Kita tak melihat teori itu besar sekali akan menjadi dampak ke depan, tapi mungkin aja Oda punya sesuatu yang sedang ia rencanakan. Karena Shamrock sendiri juga sudah mengatakan bahwa dia itu adalah saudara Akagami, dan Akagami itu yang mengalahkan Loki kan. Jelas dia benci di antara kedua orang tersebut. Tapi mungkin dengan cara menghajar dan juga ideologi mereka, bisa aja Loki itu malah lebih benci kepada Shamrock itu tadi nih. Jadi karena hal tersebut ya, hal-hal besar itu akan terjadi di Elbap. Apakah semua Holy Knight akan muncul di arc ini? Kita belum tahu. Rasanya mungkin bisa aja salah satu di antara mereka muncul lagi, karena Yonko dengan pergerakan yang sudah makin masif itu, hal-hal dunia baru itu bisa aja menjadi mencekam kan. Karakter-karakter yang sudah lama tidak diperlihatkan akan muncul kembali lagi, dan di Elbap ini
arc yang besar ini dan dikenal sebagai Ragnarok Nordik ya nakama, hal-hal baru harusnya akan bisa aja terjadi di tempat tersebut. Kalau mau kita disimpulkan lagi nih, pada akhirnya semua hal dan juga benang merah itu mengarah pada satu inti besar. Konfrontasi besar itu akan mengguncang dunia dan tatanan dunia baru. Dovi tidak akan tinggal diam selamanya kan. Sang dan Tits berada di ambang pertempuran besar pada nantinya, dan Enel bisa aja turun di bulan ngebawa kekuatan baru dan pengungkapan sambungan ya antara mural yang ada di Elbaf itu kemarin yang sudah dimunculkan. Bisa aja suku Tontata juga akan terlibat di informasi-informasi tersebut kan. One Piece selalu penuh dengan kejutan, dan kali ini itu bukanlah tanpa pengecualian nakama, bahwa setelah kemunculan mural dan juga informasi Joy Boy di Elbaf dan juga sang Dewa Matahari Nika tersebut, orang-orang yang kemungkinan berketerkaitan erat dengan semua itu, God Enel lah yang mungkin akan menjadi pembeda setelah kemunculan dari Scooper Gaban dan juga Pigarlan Shamrock. Kalian sendiri sepakat nggak tentang semua hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi dengan kisah One Piece ke depannya itu nakama. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.